Bayangkan, di sebuah kota kecil yang penuh harapan, seorang pemuda bernama Randy menatap toga yang baru saja ia beli dengan uang hasil pinjaman. Ia tersenyum bangga, tak peduli bahwa ijazah di tangannya adalah palsu. Di balik senyuman itu, ada air mata ibunya yang tak pernah tahu kebohongan anaknya. Namun, takdir Allah selalu punya cara untuk membongkar setiap dusta. Ketika kebohongan itu terkuak, azab pun datang dengan cara yang paling menyayat hati, meninggalkan luka yang tak pernah sembuh. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Mari sebarkan kisah ini, agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Pagi itu, langit kota Cibinong tampak mendung. Randy duduk di teras rumah sederhana bersama ibunya, Bu Siti. Wajah Randy penuh kegelisahan. Sudah berbulan-bulan ia melamar pekerjaan ke sana kemari, namun tak satu pun perusahaan yang menerima. Setiap hari, ia melihat teman-temannya mulai bekerja, mengenakan seragam rapi, dan pulang membawa cerita bahagia. Sementara itu, Randy hanya bisa menatap langit, menahan perih di dada. Bu Siti selalu berusaha menguatkan hati anaknya. Sabar ya, nak. Rezeki itu sudah diatur Allah. Jangan pernah putus asa, ucapnya lembut sambil mengelus punggung Randy. Namun, di balik kata-kata itu, Bu Siti pun menyimpan kekhawatiran. Ia tahu, Randy adalah anak yang cerdas, tapi nasib belum berpihak padanya. Setiap malam, Bu Siti berdoa agar Allah membukakan jalan untuk anak semata wayangnya. Di warung kopi, Randy sering bertemu Dika, sahabatnya sejak kecil. Dika sudah bekerja di sebuah perusahaan swasta. Ia selalu berusaha menghibur Randy dengan candaan, tapi Randy hanya tersenyum pahit. Gue yakin, lo pasti bisa, Endik. Cuma butuh waktu, kata Dika. Namun, setiap kali Randy pulang ke rumah, ia harus menghadapi tatapan tetangga yang penuh tanya. Kapan kerja, Ren? Atau kok masih nganggur aja? Pertanyaan-pertanyaan itu seperti duri yang menusuk hati Randy. Tekanan semakin berat ketika keluarga besar mulai membandingkan Randy dengan sepupunya yang sudah sukses. Setiap acara keluarga, Randy hanya bisa menunduk, menahan malu. Ia merasa gagal, merasa tak berguna. Malam-malamnya diisi dengan renungan dan air mata. Ia ingin membahagiakan ibunya, tapi jalan terasa buntu. Suatu malam, Randy duduk di kamar, menatap tumpukan surat lamaran yang tak pernah berbalas. Ia memejamkan mata, berharap esok ada keajaiban. Namun, yang datang justru rasa putus asa. Dalam keheningan malam, Randy berdoa lirih, "Ya Allah, tunjukkan jalan-Mu. Aku lelah, aku ingin membahagiakan ibu." Di luar kamar, Bu Siti mendengar suara tangis Randy. Ia hanya bisa menahan air mata, memohon pada Allah agar anaknya diberi kekuatan. Malam itu, angin berhembus pelan, membawa harapan yang nyaris padam di hati Randy. Namun, takdir Allah selalu punya rencana yang tak terduga. Dan di balik setiap kesulitan, ada ujian yang menanti untuk menguji hati dan keimanan. Pagi itu, udara kota Cibinong terasa berat bagi Randy. Ia duduk di sudut warung kopi,
menatap kosong ke arah jalanan yang mulai ramai. Dika, sahabatnya, mencoba menghibur dengan candaan, tapi Randy hanya tersenyum tipis. Setiap tegukan kopi terasa pahit, seolah mencerminkan beban hidup yang menekan dadanya. Surat lamaran kerja yang ia bawa kemana-mana sudah lusuh, tak satu pun berbalas. Setiap hari, ia pulang dengan langkah gontai, menahan kecewa dan malu pada ibunya, Bu Siti, yang selalu menunggu di rumah dengan harapan. Di rumah, Bu Siti tak pernah lelah memberi semangat. "Sabar ya, Nak. Allah pasti kasih jalan," ucapnya lembut. Namun, Randy tahu, di balik senyum ibunya, ada kekhawatiran yang tak pernah terucap. Malam-malam mereka diisi doa dan air mata, berharap keajaiban datang. Namun, hari-hari berlalu tanpa perubahan. Tekanan dari keluarga besar dan tetangga semakin membuat Randy terpojok. Ia merasa gagal, merasa tak berguna. Suatu siang yang panas, saat Randy berjalan sendirian di pinggir jalan, seorang pria asing menghampirinya. Pria itu berpenampilan rapi, berbicara pelan namun penuh bujuk rayu. "Kalau kamu mau, saya bisa bantu dapat kerja. Ijazah bisa diatur, asalkan ada biaya," bisiknya. Randy tertegun. Awalnya ia menolak, tapi kata-kata pria itu terus terngiang di kepalanya. Malam harinya, Randy termenung di kamar. Ia membayangkan ibunya tersenyum bangga jika ia berhasil mendapat pekerjaan. Ia tahu ini salah, tapi tekanan hidup dan keinginan membahagiakan ibunya membuatnya goyah. Akhirnya, dengan berat hati, Randy memutuskan mengambil jalan pintas. Ia meminjam uang dari temannya, lalu menyerahkannya pada pria asing itu. Hatinya berdebar antara takut dan berharap. Beberapa hari kemudian, ijazah palsu itu tiba. Randy menatapnya lama, merasakan campuran bahagia dan bersalah. Ia tahu, kebohongan ini bisa menghancurkan segalanya, tapi ia merasa tak punya pilihan lain. Dengan ijazah palsu di tangan, Randy memperbarui surat lamaran dan melamar ke perusahaan besar di kotanya. Tak lama, ia mendapat panggilan wawancara. Malam sebelum wawancara, Randy tak bisa tidur. Ia menyiapkan kemeja biru tua, menata rambut, dan berlatih menjawab pertanyaan di depan cermin. Pagi harinya, ia berangkat dengan penuh harap, menahan gemetar di dada. Di ruang tunggu, Randy bertemu Pak Darman, kepala HRD yang dikenal tegas dan jujur. Wawancara berjalan lancar. Randy menjawab semua pertanyaan dengan percaya diri, meski hatinya bergetar. Pak Darman menatap Randy tajam, seolah bisa membaca isi hatinya. Namun, Randy tetap tenang dan akhirnya dinyatakan lolos seleksi. Ia pulang dengan hati berbunga-bunga, membayangkan masa depan cerah yang menantinya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada awan gelap yang mulai mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menurunkan hujan azab dari Allah. Pagi itu, mentari kota Cibinong menembus jendela kamar Randy. Ia bangun dengan semangat baru, mengenakan seragam biru tua yang selama ini hanya ia impikan. Di depan cermin, ia tersenyum, membayangkan wajah ibunya yang pasti bahagia melihat anaknya akhirnya bekerja di perusahaan besar. Setiap langkah menuju kantor terasa ringan, seolah beban hidup yang selama ini menekan dadanya perlahan terangkat. Di rumah, Bu Siti menyiapkan sarapan dengan hati berbunga-bunga.
Ia menatap Randy yang kini tampak lebih percaya diri. "Nak, Ibu doakan semoga hari-harimu selalu dimudahkan Allah," ucapnya lembut. Randy hanya mengangguk, menahan haru. Ia tahu semua ini adalah hasil dari kebohongan, namun ia berusaha menepis rasa bersalah yang terus menghantui. Di kantor, suasana baru menyambut Randy. Ia berkenalan dengan banyak rekan kerja, mulai dari bagian administrasi hingga staf senior. Dika, sahabat lamanya, kini semakin bangga pada Randy. Mereka sering makan siang bersama, tertawa, dan saling berbagi cerita. Namun, di balik tawa itu, Randy menyimpan kegelisahan yang tak pernah ia tunjukkan. Setiap kali Pak Darman, kepala HRD yang dikenal tegas, melintas di dekatnya, jantung Randy berdegup kencang. Ia takut rahasianya terbongkar, tapi ia berusaha menutupi dengan bekerja lebih keras. Gaji pertama Randy ia gunakan untuk membelikan ibunya perhiasan sederhana. Malam itu, Bu Siti menangis haru, memeluk Randy erat-erat. "Terima kasih, Nak. Ibu bangga sama kamu," ucapnya. Randy hanya bisa tersenyum, menahan air mata. Namun, di dalam hati, ia tahu kebahagiaan ini dibangun di atas kebohongan. Setiap malam, Randy mulai dihantui mimpi buruk. Ia bermimpi ijazah palsunya terbakar, dan semua orang menertawakannya. Ia terbangun dengan keringat dingin, memohon ampun pada Allah. Namun, setiap pagi, ia kembali mengenakan topeng kebahagiaan, menutupi kegelisahan yang semakin dalam. Hari-hari berlalu, Randy mulai mendapat kepercayaan lebih di kantor. Ia ditunjuk menjadi ketua tim proyek baru. Teman-teman memuji kecerdasannya, tapi Randy mulai kewalahan. Ia sering tidak mengerti tugas-tugas yang diberikan, dan diam-diam mencari bantuan Dika untuk menyelesaikan pekerjaan. Namun, Dika mulai curiga mengapa Randy sering kebingungan padahal ijazahnya tinggi. Randy berusaha menutupi kekurangannya dengan bekerja lebih keras, namun tekanan semakin berat. Di luar kantor, Randy mulai menikmati pujian dari tetangga dan keluarga besar. Ia bisa membantu ibunya membelikan barang-barang yang dulu hanya bisa mereka impikan. Setiap kali ada acara keluarga, Randy menjadi pusat perhatian. Semua orang memuji keberhasilannya, bahkan ada yang menjadikannya panutan bagi anak-anak muda di kampungnya. Namun, di balik semua itu, bayang-bayang azab dari Allah semakin dekat, menunggu saat yang tepat untuk menampakkan diri. Malam-malam Randy semakin gelisah. Ia sering terbangun, menatap langit-langit kamar, memikirkan kebohongan yang ia bangun. Ia tahu, kebahagiaan ini rapuh, bisa runtuh kapan saja. Namun, ia tetap melangkah, berharap badai tak pernah datang. Tapi takdir Allah selalu punya cara untuk menguji hati manusia. Dan di balik setiap keberhasilan yang dibangun di atas kebohongan, selalu ada harga mahal yang harus dibayar. Randy semakin menikmati hidup barunya. Ia mulai sering mentraktir teman-teman, membeli barang-barang mewah, dan tampil percaya diri di hadapan keluarga besar. Setiap kali ada acara keluarga, Randy menjadi pusat perhatian. Semua orang memuji keberhasilannya, bahkan ada yang menjadikannya panutan bagi anak-anak muda di kampungnya. Bu Siti pun semakin bangga. Ia sering bercerita kepada tetangga tentang keberhasilan Randy. Namun,
Di balik kebanggaan itu, Bu Siti tak tahu bahwa anaknya sedang menanggung beban kebohongan yang semakin berat. Randy mulai jarang pulang, lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah bersama teman-teman kantor. Di kantor, Randy semakin dekat dengan Pak Darman. Ia sering diajak berdiskusi dan diberi tanggung jawab lebih besar. Namun, setiap kali Pak Darman menanyakan hal-hal teknis, Randy sering gugup dan salah menjawab. Pak Darman mulai memperhatikan keanehan ini, tapi belum mengambil tindakan apapun. Dika, sahabat Randy, mulai merasa ada yang aneh. Ia pernah melihat Randy panik saat diminta presentasi di depan tim. Dika mencoba menasihati, tapi Randy menolak dan malah marah. "Gue bisa kok, lo nggak usah khawatir," bentak Randy. Dika hanya bisa menghela napas, merasa sahabatnya mulai berubah. Kebohongan Randy semakin dalam. Ia mulai berbohong pada ibunya, pada teman-teman, bahkan pada dirinya sendiri. Setiap malam, ia semakin sulit tidur, dihantui rasa bersalah dan takut rahasianya terbongkar. Namun, di siang hari, ia tetap tersenyum dan berpura-pura bahagia. Tak ada yang tahu, badai besar sedang menunggu di ujung jalan. Pak Darman semakin sering mengamati Randy. Ia merasa ada yang janggal dengan kemampuan Randy yang tak sebanding dengan ijazah yang ia miliki. Suatu hari, Pak Darman meminta Randy memimpin rapat penting. Di depan banyak orang, Randy tampak gugup dan beberapa kali salah menjawab pertanyaan teknis. Rekan-rekan mulai berbisik, mempertanyakan kemampuan Randy. Dika pun semakin yakin ada yang disembunyikan Randy. Ia mencoba bicara baik-baik, tapi Randy justru menghindar. "Gue sibuk, Dik." "Nanti aja," jawab Randy singkat. Dika hanya bisa menggeleng, hatinya sedih melihat sahabatnya berubah. Di rumah, Bu Siti mulai merasakan perubahan pada anaknya. Randy sering pulang larut malam, jarang makan bersama, dan lebih sering mengurung diri di kamar. Bu Siti berdoa setiap malam, berharap Allah menjaga anaknya dari keburukan. Namun, ia tak tahu badai besar sedang menanti di depan mata. Di kantor, suasana mulai berubah. Teman-teman kerja mulai menjaga jarak, tak lagi seakrab dulu. Randy merasa terasing, tapi ia tetap berusaha menutupi kegelisahan dengan bekerja lebih keras. Namun, semakin ia berusaha, semakin banyak kesalahan yang ia buat. Pak Darman mulai mengumpulkan bukti, menelusuri latar belakang pendidikan Randy. Perlahan, kebenaran mulai terkuak, dan azab dari Allah semakin dekat. Kabar tentang keanehan Randy mulai menyebar di kantor. Teman-teman kerja yang dulu memujinya kini mulai bergunjing di belakang. "Kok Randy sering salah ya? Padahal ijazahnya tinggi," bisik salah satu rekan. Suasana kantor menjadi dingin, Randy merasa semakin terasing. Ia mulai kehilangan kepercayaan diri, namun tetap berusaha menutupi kegelisahan dengan senyum palsu. Di luar kantor, gosip tentang Randy pun sampai ke telinga warga sekitar. Ada yang bilang Randy mendapat pekerjaan karena koneksi, ada pula yang menuduhnya memalsukan ijazah. Bu Siti mulai mendengar bisik-bisik tetangga, hatinya perih mendengar anaknya difitnah. Namun, ia tetap berusaha tegar, meyakinkan diri bahwa Allah pasti akan menunjukkan kebenaran. Dika semakin kecewa pada Randy. Ia merasa sahabatnya berubah, tak lagi rendah hati seperti dulu.
Dika mencoba menasihati, tapi Randy justru menjauh. "Gue nggak butuh lo, Dik," bentak Randy suatu hari. Dika hanya bisa menahan air mata, merasa kehilangan sahabat yang dulu ia kenal. Pak Darman semakin yakin ada yang tidak beres. Ia mulai mengumpulkan bukti, menelusuri jejak pendidikan Randy. Setiap hari, ia semakin dekat pada kebenaran. Sementara itu, Randy semakin tertekan, hidupnya dipenuhi rasa takut dan cemas. Ia tahu, kebohongan tak akan bisa disembunyikan selamanya. Dan ketika kebenaran terungkap, azab dari Allah akan datang dengan cara yang paling menyakitkan. Hari itu, suasana kantor berubah mencekam. Langit di luar jendela tampak kelabu, seolah ikut menahan napas menanti badai yang akan datang. Randy duduk di meja kerjanya, tangan gemetar, keringat dingin membasahi pelipis. Sejak pagi, ia merasa ada yang tidak beres. Bisik-bisik rekan kerja semakin sering terdengar, tatapan mereka menusuk, membuat Randy semakin gelisah. Ia mencoba fokus pada pekerjaannya, namun pikirannya melayang kemana-mana. Tiba-tiba, telepon di mejanya berdering. Suara sekretaris memanggilnya ke ruangan Pak Darman. Jantung Randy berdegup kencang, langkahnya terasa berat saat berjalan menuju ruangan kepala HRD itu. Di dalam ruangan, Pak Darman sudah menunggu dengan wajah serius. Di atas meja, tergeletak berkas-berkas tebal hasil investigasi. "Silakan duduk, Randy," ucap Pak Darman dengan nada dingin. Randy menelan ludah, duduk dengan tubuh kaku. "Randy, saya sudah cek data pendidikan kamu. Ada kejanggalan di ijazah kamu." Suara Pak Darman terdengar tegas, tanpa basa-basi. Randy berusaha tenang, namun wajahnya pucat. Ia mencoba berbohong, mencari alasan, tapi Pak Darman menunjukkan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Setiap lembar dokumen yang dibuka terasa seperti palu godam yang menghantam hatinya. Randy tak mampu berkata-kata, hanya bisa menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk mata. Tak lama, rekan-rekan kerja dipanggil masuk ke ruangan. Suasana menjadi hening, hanya terdengar suara napas yang tertahan. Pak Darman meminta Randy menjelaskan semuanya di depan semua orang. Dengan suara bergetar, Randy akhirnya mengakui perbuatannya. Ia menangis, menyesali kebohongan yang selama ini ia tutupi. Isak tangisnya pecah, membuat suasana semakin pilu. Dika menatap Randy dengan mata berkaca-kaca, kecewa dan marah bercampur jadi satu. "Kenapa, Ren? Kenapa lo tega bohong sama semua orang?" tanya Dika lirih, suaranya nyaris tak terdengar. Pak Darman memutuskan untuk memecat Randy secara tidak hormat. Keputusan itu diumumkan di depan semua karyawan. Berita itu menyebar cepat ke seluruh kantor dan lingkungan sekitar. Nama Randy tercoreng, keluarganya menjadi bahan gunjingan warga. Tak ada lagi yang membela, tak ada lagi yang peduli. Randy dipermalukan di depan umum, harga dirinya hancur berkeping-keping. Saat pulang ke rumah, langkah Randy terasa berat. Ia menunduk, menahan malu yang membakar dada. Di rumah, Bu Siti menunggu dengan wajah cemas. Begitu mendengar kabar itu, tubuh Bu Siti lemas, air matanya tak berhenti mengalir. Ia jatuh sakit, tak sanggup menahan beban yang menimpa keluarganya. Randy hanya bisa memeluk ibunya,
menahan tangis yang tak kunjung reda. Malam itu, rumah mereka dipenuhi isak tangis dan penyesalan. Azab dari Allah mulai menampakkan wujudnya, menghancurkan kebahagiaan yang dulu mereka banggakan. Setiap detik terasa seperti hukuman yang tak berujung, meninggalkan luka yang sulit disembuhkan. Sejak hari itu, hidup Randy benar-benar berubah menjadi gelap. Ia tak lagi berani menjejakkan kaki keluar rumah. Setiap kali menatap jendela, ia hanya melihat bayangan dirinya sendiri yang dipenuhi rasa malu dan penyesalan. Tatapan sinis tetangga terasa seperti panah yang menancap di dadanya. Setiap malam, suara bisik-bisik warga yang membicarakan aib keluarganya terdengar jelas di telinga, meski pintu dan jendela sudah tertutup rapat. Randy hanya bisa menunduk, menahan air mata yang tak pernah kering. Bu Siti, yang dulu selalu ceria, kini semakin terpuruk. Tubuhnya melemah, wajahnya pucat, dan matanya selalu sembab. Ia jatuh sakit, tak lagi sanggup berdiri lama di dapur. Setiap pagi, ia hanya duduk di kursi tua, menatap kosong ke arah pintu, berharap keajaiban datang untuk menghapus luka di hati anaknya. Namun, hari-hari berlalu tanpa perubahan. Randy menyesal, tapi semua sudah terlambat. Ia merasa bersalah melihat ibunya menderita akibat perbuatannya sendiri. Dika, sahabat yang dulu selalu ada, kini menjauh. Ia kecewa berat, merasa dikhianati oleh Randy. Tak ada lagi pesan singkat, tak ada lagi tawa bersama di warung kopi. Di kantor, nama Randy menjadi bahan olok-olok. Setiap kali ada yang menyebut namanya, yang terdengar hanya ejekan dan cemoohan. Tak ada lagi yang peduli, semua menjauhi keluarganya. Randy mencoba mencari pekerjaan lain, namun tak ada satupun yang mau menerima. Namanya sudah tercemar, kepercayaan sudah hancur. Ia merasa seperti hidup dalam penjara tak kasat mata, terkurung oleh dosa dan aib yang ia ciptakan sendiri. Setiap malam, Randy duduk di samping ranjang ibunya yang terbaring lemah. Ia memegang tangan Bu Siti, menahan tangis yang tak pernah benar-benar reda. "Maafkan Randy, Bu," bisiknya lirih. Bu Siti hanya mengelus kepala anaknya, air mata mengalir di pipinya. Ia memohon ampun pada Allah, menyesali semua kebohongan yang telah ia lakukan. Namun, penyesalan itu tak mampu menghapus luka yang terlanjur menganga. Hidup Randy kini hanya diisi air mata dan doa, berharap Allah masih berkenan mengampuni dosa-dosanya. Hari-hari berlalu dalam kesunyian. Rumah yang dulu penuh tawa kini hanya diisi suara batuk Bu Siti dan isak tangis Randy. Setiap pagi, Randy hanya bisa menatap langit dari balik jendela, menanti keajaiban yang entah kapan akan datang. Ia merasa hidupnya tak lagi berarti. Setiap detik terasa seperti hukuman yang tak berujung. Namun, azab dari Allah belum selesai. Badai yang lebih besar masih menunggu di ujung jalan, siap menghancurkan sisa-sisa kebahagiaan yang pernah ia miliki. Dalam sunyi dan penyesalan, Randy hanya bisa berharap, semoga Allah masih membuka pintu ampunan untuknya dan ibunya. Pagi itu, hujan deras mengguyur kota Cibinong. Udara terasa dingin menusuk tulang, seolah ikut merasakan beban yang menyesakkan dada Randy. Ia duduk di tepi ranjang, menatap ibunya yang terbaring lemah. Wajah Bu Siti pucat, napasnya tersengal,
dan suara batuknya terdengar lirih di antara suara hujan yang jatuh di atap rumah. Randy tahu ibunya butuh obat, tapi uang di dompetnya hanya cukup untuk membeli beras. Ia menatap langit-langit kamar, berharap ada keajaiban dari Allah, namun yang datang justru rasa putus asa yang semakin menyesakan. Dengan langkah berat, Randy memutuskan keluar rumah. Hujan membasahi tubuhnya, tapi ia tak peduli. Setiap langkah di jalanan becek itu terasa seperti menapaki jalan penyesalan yang tak berujung. Di sepanjang trotoar, ia melihat orang-orang berlalu lalang, tak ada yang peduli pada pemuda yang berjalan dengan kepala tertunduk dan mata sembab. Ia menahan air mata, mengingat semua kebohongan yang telah ia lakukan demi membahagiakan ibunya. Namun, kini kebahagiaan itu berubah menjadi luka yang menganga. Di apotek, Randy menunggu lama. Tangannya gemetar saat menyerahkan uang terakhir untuk membeli obat. Ia menatap obat itu lama, seolah berharap pil kecil itu bisa menyembuhkan semua luka di hatinya. Saat keluar dari apotek, hujan semakin deras. Jalanan licin, dan pandangan Randy mulai kabur oleh air mata yang tak tertahan. Ia berjalan pelan, tubuhnya lelah, pikirannya kacau. Setiap langkah terasa berat, seolah dunia menertawakan nasibnya. Ketika menyeberang jalan, suara klakson mobil terdengar nyaring. Randy menoleh, namun terlambat. Sebuah mobil melaju kencang, menabraknya dengan keras. Tubuh Randy terlempar ke aspal, darah mengalir deras dari kepalanya. Warga sekitar berlarian menolong, suara panik dan teriakan memenuhi udara. Namun, di tengah keramaian itu, Randy hanya bisa menatap langit yang kelabu. Ia merasa tubuhnya dingin, perlahan kesadaran mulai memudar. Dalam hati, ia berbisik lirih, memohon ampun pada Allah atas semua dosa dan kebohongan yang telah ia lakukan. Randy dilarikan ke rumah sakit. Bau obat dan suara mesin medis memenuhi ruangan. Setelah operasi panjang, dokter keluar dengan wajah serius. "Maaf, Bu. Anak Ibu mengalami kelumpuhan total. Ia tak akan bisa berjalan lagi seumur hidup." Kalimat itu menghantam hati Bu Siti seperti petir di siang bolong. Ia menangis di samping ranjang Randy, memegang tangan anaknya yang kini hanya bisa terbaring lemah. Randy menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca, menyesali semua yang telah terjadi. Ia ingin meminta maaf, ingin memeluk ibunya, tapi tubuhnya tak lagi mampu bergerak. Hari-hari berlalu dalam kesunyian. Warga sekitar yang dulu memuji kini menjauh. Tak ada lagi yang datang membantu, tak ada lagi yang peduli. Randy dan ibunya hidup dalam kesepian dan penyesalan. Setiap malam, Randy hanya bisa menatap langit-langit kamar rumah sakit, air mata mengalir tanpa suara. Ia berdoa, memohon ampunan pada Allah, berharap masih ada cahaya di ujung penyesalan. Namun, azab dari Allah telah menimpa dengan cara yang paling perih, meninggalkan luka yang tak pernah sembuh. Setiap detik yang berlalu menjadi pengingat bahwa kebohongan dan dosa tak pernah membawa kebahagiaan, hanya penyesalan yang abadi. Hari-hari berlalu dalam kesunyian dan penyesalan yang tak bertepi. Randy hanya bisa terbaring di ranjang, menatap langit-langit kamar. Setiap malam, ia menangis, menyesali semua kebohongan yang telah ia lakukan. Bu Siti pun semakin lemah, tubuhnya kurus, dan matanya selalu sembab.
Ia tetap setia merawat Randy, meski hatinya hancur melihat anaknya menderita. Dika, yang dulu sahabat setia, akhirnya datang menjenguk. Ia menatap Randy dengan mata berkaca-kaca. "Gue kangen lo, Ren. Tapi gue kecewa banget sama lo," ucap Dika lirih. Randy hanya bisa menangis, memohon maaf pada sahabatnya. Dika memaafkan, tapi luka di hati mereka tak mudah sembuh. Warga sekitar tetap menjauhi keluarga Randy. Tak ada lagi yang peduli, tak ada lagi yang datang membantu. Randy dan ibunya hidup dalam keterasingan. Setiap malam, Randy berdoa, memohon ampunan pada Allah, berharap masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Hidup dalam penyesalan menjadi azab yang paling berat, dan Randy harus menanggungnya hingga akhir hayat. Di tengah kesunyian itu, Randy mulai mendekatkan diri pada Allah. Ia membaca ayat-ayat suci, memohon ampunan dan petunjuk. Ia sadar, hanya Allah tempatnya kembali, hanya Allah yang bisa mengampuni dosa-dosanya. Setiap malam, air mata dan doa menjadi teman setia, menanti keajaiban yang entah kapan akan datang. Hari-hari berlalu, Randy dan Bu Siti hidup dalam sunyi dan penyesalan. Tubuh Randy yang lumpuh menjadi saksi bisu atas dosa yang telah ia lakukan. Setiap malam, air mata tak pernah kering membasahi pipi. Tak ada lagi yang peduli, hanya suara adzan dari masjid yang kadang menembus dinding kamar, mengingatkan mereka pada Allah yang Maha Pengampun. Suatu pagi, Randy terbangun dengan perasaan hampa. Ia menatap langit-langit kamar, lalu memejamkan mata, mencoba mengingat ayat-ayat suci yang dulu sering ia dengar dari ibunya. Dalam hati, ia berdoa, memohon ampunan pada Allah. "Ya Allah, ampuni hamba yang penuh dosa ini. Berikanlah cahaya di tengah gelapnya hidupku." Air mata mengalir deras, membasahi bantal yang sudah lusuh. Randy sadar, hanya Allah tempatnya kembali, hanya Allah yang bisa mengampuni dosa-dosanya. Di tengah kesunyian itu, Randy teringat pada satu ayat yang pernah ia dengar di masjid. "Dan janganlah kamu memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah 188. Randy menangis, menyesali semua yang telah ia lakukan. Ia sadar, jalan yang ia pilih telah membawa kehancuran bagi dirinya dan keluarganya. Hari-hari berikutnya, Randy dan Bu Siti mencoba menerima takdir. Meski hidup mereka tak lagi sempurna, hati mereka perlahan menemukan ketenangan. Mereka mulai menerima azab yang menimpa sebagai pelajaran berharga. Setiap malam, mereka berdoa, memohon ampunan dan berharap Allah masih berkenan memberikan cahaya di akhir hidup mereka. Kisah Randy menjadi pelajaran bagi semua, bahwa setinggi apapun seseorang menyembunyikan dosa, Allah pasti akan membukanya. Dan hanya dengan taubat dan penyesalan yang sungguh-sungguh, hati bisa menemukan cahaya di tengah gelapnya hidup. Dan barang siapa yang bertaubat dan beramal syalih, maka sesungguhnya ia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Quran Surat Al-Furqan 71. Akhir kisah, Randy menutup mata dalam damai, meninggalkan dunia dengan penyesalan dan harapan akan ampunan dari Allah.
Kisahnya menjadi pelajaran abadi di kota kecil itu, bahwa kebohongan hanya membawa derita, dan azab Allah itu nyata bagi siapa saja yang berani mengambil jalan pintas.